Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bentuk aljabar. Kalian pasti bingung kan bentuk aljabar itu yang bagaimana? Nah, agar kita tahu, kita harus mengenal bentuk aljabar itu. Jadi, bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Supaya kalian gak bingung, kita harus mengetahui unsur-unsur aljabar. Nah, kalian perhatikan bentuk aljabar 2x ditambah 5, di mana 2x ini disebut suku dan 5 ini juga disebut suku. Nah, di dalam bentuk aljabar ini ada dua suku dan dioperasikan dengan penjumlahan. Operasi ini bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, 2x ditambah 5 ini kan mempunyai dua suku, jadi disebut binomial. Lalu, misal ada x, 2, dan 2x mempunyai satu suku disebut monomial. Lalu ada bentuk aljabar 2x ditambah 4y ditambah 8 mempunyai 3 suku disebut trinomial. Lalu untuk bentuk aljabar yang tersusun lebih dari 3 suku disebut polinomial. Contohnya 2x ditambah 4y ditambah 5z ditambah 3. Sudah paham kan apa yang disebut itu suku? Kemudian kita perhatikan lagi bentuk aljabar 2x ditambah 5. Unsur-unsur aljabar selanjutnya adalah 2 itu disebut koefisien. Kemudian koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar. Kemudian x. X ini disebut variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, variabel ini bukan hanya x saja, tetapi bisa saja a, b, c, d sampai z. Jadi bebas. Kemudian 5 itu konstanta, yaitu suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Paham kan unsur-unsur aljabar? Kemudian, untuk lebih memahami, kita simak contoh soal berikut. Tentukan suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Nomor 1, negatif 2x. Nah, ini ada satu suku, yaitu negatif 2x saja, dengan negatif 2 sebagai koefisien dan x sebagai variabel. Kemudian nomor 2, 10x ditambah 3. Bentuk aljabar ini mempunyai dua suku dengan 10 sebagai koefisien, x sebagai variabel, dan 3 sebagai konstanta. Ya, selanjutnya soal nomor 3, negatif x ditambah x kuadrat ditambah 12. Bentuk aljabar ini memiliki 3 suku, yaitu negatif x ditambah x kuadrat dan ditambah 12. Kemudian negatif x ini memiliki koefisien 1. Kenapa tidak ditulis seperti itu? Karena telah disepakati bahwa jika koefisiennya 1 itu tidak perlu ditulis, jadi langsung variabelnya. Jadi negatif x ini memiliki koefisien negatif 1 dan variabelnya adalah x. Kemudian x kuadrat, koefisiennya juga 1, kemudian variabelnya x kuadrat. Dan 12 ini merupakan konstanta. Kemudian soal nomor 4, 10x kuadrat ditambah 3x dikurang y dikurang 1. Bentuk aljabar ini memiliki 4 suku, yaitu 10x kuadrat, kemudian 3x, negatif y, dan negatif 1, dengan 10 ini sebagai koefisien, x kuadrat sebagai variabel, kemudian 3 sebagai koefisien, kemudian x ini sebagai variabel, kemudian negatif y ini seperti telah kita sepakati tadi
Koefisiennya adalah negatif 1 dan variabelnya adalah Y. Kemudian negatif 1 adalah konstanta. Baik, selanjutnya adalah operasi hitung bentuk aljabar. Kita sudah belajar di sekolah dasar operasi hitung itu apa aja sih? Ya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Jadi dalam bentuk aljabar ini, yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Apa sih suku sejenis itu? Suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contoh, 6x kuadrat dan 3x kuadrat. Nah, ini memiliki variabel yang sama, yaitu x. Kemudian pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 2. Kemudian Y dan negatif Y, seperti kita sepakati tadi, ini sebenarnya 1Y dan negatif 1Y, seperti itu. Dan ini memiliki variabel yang sama, yaitu Y. Dan kemudian ini sebenarnya pangkatnya juga sama, yaitu pangkat 1. Seperti koefisien 1 tadi, jika pangkat 1 juga tidak perlu dituliskan, jadi cukup variabelnya saja. Nah, bagaimana sih penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar itu? Caranya itu adalah dengan menjumlahkan atau mengurangkan koefisien-koefisiennya. Supaya kalian lebih memahami lagi, simak contoh soal berikut. Kelompokkan suku-suku sejenis berikut, kemudian sederhanakan. Nomor 1, negatif Y ditambah 5Y ditambah 3 dikurang 1. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Di sini ada suku yang pertama negatif Y dan suku 5Y, dan itu kan sejenis. Jadi kita kelompokkan menjadi negatif 1 ditambah 5Y. Kemudian suku selanjutnya 3 dan juga 1. Kita langsung kurangkan 3 dikurang 1. Jadi sama dengan negatif 1 ditambah 5 itu sama dengan 4 dengan variabel Y. Jadi sama dengan 4Y. Kemudian 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi hasil dari bentuk aljabar ini adalah 4Y ditambah 2. Kemudian nomor 2 adalah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 8x kuadrat dikurang x ditambah 1. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis, yaitu 3x kuadrat dengan 8x kuadrat, kemudian 2x dengan negatif x. Nah, kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi 3x kuadrat ditambah 8x kuadrat ditambah 2x dikurang x dan konstantanya ditambah 1. Langsung kita kelompokkan 3 ditambah 8 x kuadrat ditambah 2 dikurang 1 x ditambah 1. Lalu kita jumlahkan 3 ditambah 8 sama dengan 11x kuadrat, 2 dikurang 1x sama dengan x, kemudian ditambah 1. Jadi bentuk paling sederhana dari bentuk aljabar ini adalah 11x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, pasti kalian sudah paham kan bagaimana caranya penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar? Mudah kan? Untuk lebih memahami lagi, kalian bisa kerjakan soal berikut dengan pause video ini, kemudian kalian kerjakan setelah selesai pembahasan perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah perkalian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar ini memiliki 2 poin. Yang pertama adalah perkalian suatu bilangan dengan suku 2. Contoh, 3 dikali 2x dikurang 5y. Caranya adalah yang pertama, kita langsung saja kalikan 3 ini dengan suku-suku yang ada di dalam kurung. Jadi yang pertama 3 dikali 2x, kemudian ditambah 3 dikali negatif 5y. Langsung saja kita kalikan.
3 dikali 2x sama dengan 6x, ditambah 3 dikali negatif 5y sama dengan negatif 15y. Jadi hasilnya adalah 6x dikurang 15y. Poin yang kedua adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Contoh, 2x ditambah 3 dikali 5x dikurang 1. Caranya adalah yang pertama kita kalikan 2x dikali 5x. Kemudian ditambah 2x dikali negatif 1. Ditambah 3 dikali 5x ditambah 3 dikali negatif 1. Langsung saja kita kalikan. 2x dikali 5x sama dengan 10x kuadrat. Ditambah 2x dikali negatif 1 sama dengan negatif 2x. Kemudian ditambah 3 dikali 5x sama dengan 15x. Kemudian 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 3. Jadi itu ada suku sejenis yaitu negatif 2x dengan 15x. Jadi kita kelompokkan terlebih dahulu menjadi 10x kuadrat ditambah negatif 2 ditambah 15x ditambah negatif 3. Jadi hasilnya adalah 10x kuadrat ditambah 13x dikurang 3. Mudah bukan? Selanjutnya adalah pembagian bentuk aljabar. Hasil bagi dua bentuk aljabar dapat diperoleh dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing untuk aljabar tersebut. Kemudian melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Contoh, 6xy dibagi dengan 3y sama dengan, kita ubah dulu menjadi pembilang dan penyebut dengan pembilang 6xy dan penyebut 3x. Kita tentukan dulu faktor sekutunya. Karena 6x itu bisa dibagi 3x, jadi kita tentukan 3x ini sebagai faktor sekutu. Jadi kita bagi dulu, 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, kemudian x-nya dibagi, dan y itu tidak mempunyai persamaan di penyebut. Jadi kita bisa langsung dapat hasil yaitu y sama dengan 2y dengan faktor sekutu adalah 3x. Contoh selanjutnya, 8a pangkat 3b kuadrat dibagi 4a kuadrat b. Seperti nomor 1 tadi, kita ubah dulu menjadi pembilang dan penyebut dengan pembilang 8a pangkat 3b kuadrat dan penyebut 4a kuadrat b. Pertama kita bagi dulu 8a pangkat 3 dibagi dengan 4a kuadrat. Kemudian b kuadrat dibagi dengan b. Jadi kita peroleh 8a pangkat 3 dibagi 4a kuadrat itu sama dengan 2a. Kemudian b kuadrat tadi dibagi dengan b sama dengan b. Dan penyebutnya itu sama dengan 1 karena tadi sudah dibagikan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa hasilnya adalah 2AB dengan faktor sekutu 4A kuadrat. Nah, gimana? Kalian pasti sudah paham kan operasi hitung pada bentuk aljabar? Supaya lebih paham lagi, kalian bisa kerjakan soal berikut setelah video ini berakhir. Semangat buat kalian semua, tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Terima kasih.